Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuni Wandira, Prodi Ilmu Pengetahuan Alam, NIM 2410392409747. Siap mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan materi proses fotosintesis. Mohon Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan serta arahannya bagi video saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses mulia. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang akan memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ais, boleh. Silakan Ais dipimpin dulu. Ya, boleh. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga sebelum berdoa kita menjadi lebih lebih meningkatkan diri lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira masuk semua enggak ini kelas 4? Masuk. Coba Ibu absen dulu ya. Yang pertama Bagas Pati. Hadir, alhamdulillah. Yang kedua Vanesha. Hadir ya. Yang ketiga Fakih. Hadir. Yang keempat Vivi. Ya. Yang kelima Izan Abror. Yang keenam Nafsria. Hadir.
Yang ke-7 Hairun Sonia. Hadirat. Yang ke-8 Muhammad Alim. Hadir. Yang ke-9 Muhammad Abdul Manan. Hadir. Yang ke-10 Rismawati. Hadir. Yang ke-11 Farah. Iya, Farah hadir. 12 Raihani Putri Syarifah. Alhamdulillah ya, hadir semua. Gimana nih sekolahnya, masih semangat? Masih. Coba kita semuanya tepuk semangat terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Ais. Tepuk semangat. Iya, semangat. Yes, 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 yes. Begitu ya. Kalau mau belajar harus semangat ya. Untuk menambah jiwa semangat lagi dan jiwa nasionalisme lagi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau mimpin di depan untuk melaksanakan lagu Indonesia Raya? Untuk menyanyikannya? Anan. Oke, silakan Anan. Boleh. Sebentar. Semuanya silakan berdiri. Ya. Ya. Iya, sudah. Untuk anak-anak sekalian, supaya kita lebih mengenal tradisi yang ada di daerah kita, khususnya kota Cilegon, dan melestarikan budaya yang ada demi mencerminkan adanya kearifan lokal. Ya, coba kita sama-sama menyanyikan lagu daerah kita ya, dengan tentunya menggunakan bahasa daerah kota Cilegon. Biar semangat belajarnya ya.
pinter aja elok meminteri. Tambah pinter kudune tambah bener, ndak derajat teh. Yuragem belajar tambah pinter, yuragem belajar dah kita tambah bener. Yuragem belajar dah pinter tambah bener, jadi pinter tambah bener orang kebelian. Yuragem belajar dah kita tambah pinter, yuragem belajar dah kita tambah bener. Yuragem belajar dah pinter tambah bener, jadi pinter tambah bener orang kebelian. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, boleh duduk lagi. Oke. Hari ini kalian pasti masih semangat ya? Masih semangat? Oh, masih dong tentunya. Masih ingat pelajaran waktu pertemuan kemarin? Masih. Kira-kira kita bahas tentang apa ya? Struktur tumbuhan. Ada apa saja sih yang ada di dalam struktur tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga. Kira-kira fungsinya tahu nggak apa? Apa kira-kira siapa yang tahu fungsinya dari struktur tersebut? Daun tempat terjadinya fotosintesis. Good, daun tempat terjadinya fotosintesis. Ada lagi? Akar Ais? Ya? akan menyerap air mineral dari dalam tanah. Iya, akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Oke. Ada lagi yang mau berbicara? Hani? Tempat menyimpan cadangan makanan. Iya, pinter. Batang tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, itu salah satu pembelajaran yang sudah diberikan pada waktu pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang nih ya, lihat terlebih dahulu. Sebentar. Ada yang tahu nggak kira-kira Bu Guru bawa apa? Bunga. Iya, tadi di dalam bunga ini kalian sebutkan bagian-bagiannya ya. Berarti jelas ya ada bagian-bagiannya ya. Kira-kira siapa yang suka merawat tanaman di rumah? Saya, pinter semuanya ya, suka merawat tanaman di rumah. Nah, selanjutnya, kenapa sih tanaman harus disiram setiap hari? Bagas, Alim, agar tidak mati. Bener nggak agar tidak mati? Bener ya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau memberikan masukan? Kenapa tanaman bisa harus disiram? Anan? Tumbuh besar. Agar tumbuh besar. Bener gak? Bener. Kasih tepuk tangan dong untuk temennya. Ya. Selanjutnya, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan? Melalui fotosintesis. Berarti kalian tahu dong fotosintesis itu apa? Siapa yang tahu fotosintesis itu apa? Pembuatan dan pembentukan makanan oleh tumbuhan. Betul, good, Hani. Ya, kasih tepuk tangan lagi untuk Hani. Pembuatan makanan oleh tumbuhan ya. Mengapa fotosintesis penting di muka bumi ini? Kenapa? Kenapa penting? Untuk apa? Kira-kira siapa yang tahu untuk apa? Siapa, ayo? Sonia, untuk apa fotosintesis? Tumbuhan. Ada lagi?
Ada lagi selain untuk tumbuhan? Manusia butuh oksigen. Betul ya, manusia butuh oksigen. Ya, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, salah satu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum mulai belajar, masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Apa kira-kira kesepakatan kelasnya? Kehadiran, kebersihan, kedisiplinan. Kehadiran seperti apa? Kira-kira Abror harus apa? Masuk sekolah. Bener nggak? Fakih harus masuk sekolah. Bener. Terus siapa lagi kehadiran harus? Tidak alpa. Iya, tidak boleh alpa, harus. Iya, harus masuk di pelajaran Bu Guru ya. Selanjutnya ada yang kedua, kebersihan. Siapa? Pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Ada lagi? Menjalani piket kelas. Betul. Siapa lagi? Kira-kira kebersihan? Contohnya? Menyapu halaman sekolah, kata Alim. Bisa nggak menyapu halaman sekolah? Bisa. Selanjutnya ada kedisiplinan. Kedisiplinan. Ada yang tahu disiplin itu harus apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Iya ya. Menggunakan sepatu, kata Alim. Seragam sesuai jadwal. Kata Bagas memakai seragam sesuai jadwal. Betul apa betul? Betul ya. Berarti sudah sepakat ya? Sudah sepakat? Sudah sepakat. Kita akan belajar sesuai dengan 3 komponen kesepakatan kelas ya. Selanjutnya Bu Guru punya cuplikan video ya. Nanti kalian lihat cuplikan video tersebut. Iya nih, aku lagi duduk-duduk aja di sini santai. Boleh gabung nggak? Boleh, tentu aja. Sini duduk. Wow, ternyata di sini sejuk juga ya. Iyalah sejuk, kan kita duduk di bawah pohon. Emang di atas pohon ada kipas anginnya ya? Terus kita kalau duduk di bawahnya bisa sejuk gitu? Nggak ada kipas anginnya, Pink. Tapi di atas ada AC-nya. Oh, ada AC-nya, Kak. Pantesan dingin. Aduh, ya nggak gitu lah, Pink. Terus apa dong yang membuat kita jadi merasa sejuk ketika duduk di bawah pohon? Iya, tuh katanya tadi ada pertanyaan dari video tersebut. Kenapa katanya apa tadi, Anan? Kenapa terasa sejuk saat duduk di bawah pohon? Kenapa masalahnya? Ada oksigennya. Karena pohon ada oksigennya. Ada lagi masalahnya katanya, kok kamu duduknya di bawah pohon? Ada apa ya? Selalu duduk di situ. Kenapa terasa sejuk? Kira-kira Alim kalau di bawah pohon? Kata Anan? Karena tidak terkena sinar matahari. Karena tidak terkena sinar matahari, katanya. Betul nggak?
Betul. Ada lagi nih, Risma, apa kira-kira? Kenapa tadi masalahnya katanya duduknya pengennya di bawah pohon aja karena rindang. Terus kenapa dong? Tumbuhan menghasilkan oksigen. Iya ya, salah satu topik dari pelajaran kita hari ini kan tentang proses fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan oksigen ya. Berarti proses fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan ya. Jadi apa proses fotosintesis itu? Iya, proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan melalui bantuan cahaya matahari. Begitu. Yang dihasilkan nanti dalam bentuk apa? Karbohidrat dan oksigen. Kira-kira bahannya apa saja yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis? Ada apa? Air, butuh air. Iya, apa lagi? Matahari. Apa lagi? Karbon dioksida. Terus ada air juga butuh ya. Kira-kira prosesnya seperti apa? Air menyerap dari bagian akar, menyerap lalu masuk ke dalam bagian daun. Daun bisa hijau karena adanya apa? Daun berwarna hijau karena adanya proses fotosintesis dan memiliki zat hijau daun yang disebut dengan klorofil ya. Selanjutnya nanti setelah sampai daun kan juga membutuhkan apa? Karbon dioksida. Dapatnya dari mana karbon dioksida itu? Kita dari bernafas manusia ya, diserap nanti oleh daun karbon dioksidanya ya. Setelah itu diserap melalui daun yang memiliki struktur yang disebut dengan stomata. Ya, nanti ada stomata di bagian daun. Biasanya berbentuknya seperti apa namanya? Bulatan ya. Masuk energi cahaya matahari ke dalam stomata. Berarti kalian pengen tahu lebih lanjut nggak sih tentang proses fotosintesis tersebut? Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Pengen tahu lebih lanjut? Yakin? Yakin. Oke. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang proses fotosintesis, tepuk konsentrasi dulu dong. Aku konsentrasi. Nah, aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Iya, siap ya. Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk proses nanti kita praktikum tentang proses fotosintesis. Kira-kira kelompoknya 3 kelompok ya. 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kelompoknya bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang pertama ada Nafsria, Alim, Risma, dan Bagas. Yang kedua ada Sonia, Faki, Alia, dan Abror. Yang ketiga ada Vivi, Hani, Safa, dan Anan. Ya, silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya?
Iya, nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya nggak apa-apa, Alim. Membagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Udah. Apa saja yang dibawa kira-kira? Gelas plastik, terus air, daun. Oke, boleh dibagikan dulu ya. Dibagikan dulu. Ini nih Bagas. Bagas. Ya. Pakai. Boleh Risma pakai ini. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Nih. Oke, selanjutnya. Apa lagi? Oke, materinya Ibu bagikan juga ya. Sebagai sumber acuan nanti. Nah. Sudah? Lebih? Sudah belum? Satu-satu ya. Oke. Ada lagi? Nih. Oke. Iya. Sudah dibagikan semuanya ya? Siap untuk melaksanakan penyelidikan atau praktikum? Siap. Kelompok 1 mana suaranya? Siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke ya. Supaya kita semangat, kita menyanyikan dulu lagu fotosintesis. Siap, biar semangat. Tuh, 2, 3. Yuk kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan cari tahu jawabnya. Yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun menerangi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun. Iya, kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, kita langsung menuju keluar kelas untuk pengamatan proses fotosintesis dan dampaknya terhadap bumi. Sudah siap? Oke, nanti satu-satu ya. Kelompok 3 dulu dari sana, nanti kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan disiapkan bahan-bahannya, dibawa keluar ya, boleh. Yuk, boleh. Lanjut lagi, kelompok berapa? Kelompok 2. Ini dibawa airnya? Boleh. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Iya, boleh diatur ya. Boleh ya. Ya, boleh. Boleh, silakan. Silakan, ayo masuk. Ya, boleh di luar sini ya. Boleh di sini. Silakan. Di sini. Ya, di sini boleh ya. Sini, boleh. Biar cahaya mataharinya terlihat. Kelompok 2? Kelompok 2 boleh? Kelompok 2? Silakan. Ya. Biar cahaya mataharinya terlihat. Kelompok 3, ya, silakan.
Ambil daunnya, Bu. Iya, silakan ambil daunnya. Pohon. Ini bagus. Iya, 2. Sudah? Kita melakukan praktikum selama berapa menit? 10 menit. 10 menit ya. Sekarang 11.15. Nanti selesai 11.25. Ya, silakan. Yang dilihat apanya kira-kira, LKPD-nya langsung diisi ya. Boleh sambil diisi. Ini kira-kira yang terlihat nanti kalau hasil proses fotosintesis adalah bagian gelembungnya. Kalau menghasilkan gelembung berarti dia menghasilkan oksigen. Iya. Oksigen ya. Ini kelompok berapa? 1. Tadi isi ya pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya. Ya. Contohnya tuh, apa yang terlihat pada daun? Ini nggak di sini. Iya. Apa kalian percobaan ini dengan proses fotosintesis? Masing-masing tulis ya, masing-masing tulis. Iya. Masing-masing tulis. Ini kelompok 1. Kira-kira udah belum ininya tuh gelembungnya? Yang dilihat apanya? Jadi proses fotosintesis menggunakan bantuan dari apa, energi cahaya matahari. Selain itu yang membantu proses fotosintesis selain matahari apa? Tadi air. Terus karbon dioksida ya. Nantinya akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen ya. Ya, ini bisa nanti digunakan dari materi yang sudah diberikan oleh Ibu ya. Boleh diskusi pengamatan dari penyelidikan atau praktikum yang kalian sudah laksanakan atau kalian lakukan. Kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan oleh kelompoknya ya. Iya, Bagas. Boleh bertanya? Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Iya, kaitan proses percobaan ini dengan proses fotosintesis. Nanti Bagas bisa menjelaskan kira-kira Bagas menggunakan sampel sebagai untuk menentukan proses fotosintesis. Yang sampel yang digunakan adalah daun. Makanya kita kenapa sih praktikum di luar? Karena kita menggunakan energi cahaya matahari. Sudah berapa menit kira-kira? Kesimpulannya bisa didiskusikan dengan kelompoknya dari hasil praktikum yang kalian sudah amati ya. Misalnya kesimpulan dari praktikum saya dan proses penyelidikan kelompok saya, terlihat bahwa daun yang dijemur dan menggunakan cahaya matahari dapat menghasilkan gelembung ya. Gelembung itu merupakan wujud dari hasil dari oksigen ya. Udah kelompok 3? Ini kelompok berapa? 3. Mana kesimpulannya? Belum. Oke, masih di tujuan ya. Nah, kalau kalian nanti sudah tahu proses fotosintesisnya, kira-kira dampaknya bagi bumi apa? Kira-kira untuk menjaga tumbuhan di bumi dampaknya nanti seperti apa dari adanya proses fotosintesis? Ya, Bagas, boleh bertanya? Kenapa? Kaitannya nomor berapa kira-kira? Kesimpulan. Iya, pada proses fotosintesis yang menggunakan
daun sebagai sampel seperti itu. Menunjukkan atau memperlihatkan bahwa fotosintesis menggunakan bantuan apa tadi? Karbon dioksida, air ya. Menggunakan daun. Iya, menggunakan bantuan cahaya matahari seperti itu ya. Di sini bisa ada dilihat nih ya. Nih ada di apa namanya di materi yang sudah Ibu berikan. Proses fotosintesis merupakan hal penting dan menggunakan serta membutuhkan air atau karbon dioksida, klorofil dan cahaya matahari. Coba menurut kalian daun punya klorofil nggak? Punya ya. Ya, klorofil itu fungsinya untuk apa? Ya, proses fotosintesis ya terjadinya pada bagian yang disebut dengan kloroplas ya kalau ada di struktur pada daun. Zat hijau daunnya disebut klorofil ya. Kira-kira gimana ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Jadi nanti kalian jelaskan ketika kalian melakukan percobaan di luar lapangan dengan bantuan energi cahaya matahari, proses yang berkaitan dengan fotosintesisnya seperti apa? Bahan yang dibutuhkan apa saja ya? Ada lagi? Iya. Udah ada hasilnya belum? Kelompok 2? Udah terlihat hasilnya? Sudah terlihat. Apa? Gelembung adalah. Iya ya, ada apanya ini? Gelembung. Gelembungnya ya. Berarti ini menghasilkan apa nih? Oksigen melalui bantuan cahaya matahari dan karbon dioksida ya, seperti itu. Jadi dengan adanya praktikum penyelidikan jadi lebih tahu ya prakteknya seperti apa. Ada lagi kesimpulannya. Oke, kelompok 1 terlihat, udah terlihat belum hasilnya? Sudah terlihat hasilnya? Ada tiga. Ada tiga, boleh. Hubungannya apa aja? Hubungannya kira-kira sendiri aja ya. Kalau mau ke toilet boleh, tapi sendiri aja. Nah, setelah itu apalagi kelompok 1? Udah kelompok 1? Apa yang terlihat pada daun? Mengeluarkan gelembung, merupakan bagian dari apa? Hasil dari pembentukan oksigen. Iya, ya boleh didiskusikan ya. Didiskusikan. Ini punya siapa yang jatuh? Sudah terlihat belum? Sudah ya. Kira-kira kalau adanya fotosintesis dampaknya bagi bumi seperti apa? Coba, ini panas ya. Nanti kalau nggak ada oksigen lebih panas lagi ya. Iya, nggak ada oksigen lebih panas lagi. Di kelompok 2 juga udah banyak terlihat gelembungnya ya. Iya. Iya, banyak banget oksigen yang dihasilkan ya. Energi cahaya matahari berubah menjadi energi kimia ya, yang bermanfaat untuk merubah air, karbon dioksida dan mineral ya menjadi apa? Oksigen melalui zat hijau daun atau klorofil ya, seperti itu. Sudah, Alim? Bu, boleh nggak karena sama-sama dengan semua? Boleh. Ada proses fotosintesis menggunakan daun dan dari bantuan matahari. Iya, boleh. Oke, 2 menit lagi pengamatan kita ya. 2 menit lagi. Nanti kita diskusikan di kelas bersama kelompoknya masing-masing ya. 2 menit lagi. Enggak. 2 menit lagi ya. Sudah ada hasilnya? Sudah. Nanti didiskusikan lagi dengan kelompoknya ya. Itu. Setelah mengamati gambar dan melakukan praktikum,
bagaimana daun melakukan proses fotosintesis ya. Kira-kira nanti kaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Kira-kira penting gak sih kita menjaga tumbuhan di muka bumi ini? Kelompok 1 penting ya? Penting. Ya, boleh diskusi hasil penyelidikannya yang nantinya akan dipresentasikan ya. Sudah? Oke deh. Waktunya sudah habis, kita semua balik ke dalam ruang kelas. Silakan boleh dibawa satu persatu dengan kelompoknya. Kelompok 1 dulu ke dalam kelas ya, dibawa hasilnya. Silakan kelompoknya Alim boleh mau masuk ke dalam kelas. Ya, silakan satu-satu. Alim satu-satu ya. Oke, lanjut. Masuk. Oke, kalian sudah melakukan praktikum dan penyelidikan tadi ya? Sudah ya? Silakan boleh didiskusikan lagi dengan teman kelompoknya hasil dari penyelidikan dan praktikum tentang proses fotosintesis. Ya, kelompok 2 ada yang ditanyakan? Silakan didiskusikan, ada yang ditanyakan? Boleh nanti diisi LKPD-nya ya. Tuh, apa yang terlihat pada daun? Jelaskan di sini ya. Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis ya? Proses fotosintesis menghasilkan oksigen melalui bantuan cahaya matahari. Bisa ditambahkan di sini kelompok 2. Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya. Nah, ini kelompok 3. Ya, boleh didiskusikan. Tadi kelompok yang lain ada yang bertanya, Bu, kesimpulan itu seperti apa? Nah, kalian bisa menyimpulkan dari definisi fotosintesis itu apa, ya? Definisi fotosintesis, selanjutnya prosesnya sesuai dengan tujuan kita untuk mengetahui tujuan proses bagaimana fotosintesis itu terjadi, ya. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi, katanya. Kesimpulannya seperti apa? Boleh didiskusikan. Ya. Nanti setelah diskusi, kalian akan melakukan presentasi. Ya, presentasi kelompok ya. Kira-kira presentasinya kelompoknya masing-masing nanti ya. Iya dong, kelompok masing-masing ya. Kelompok masing-masing ya. Nanti seperti apa proses terjadinya fotosintesis. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah selesai? Sudah belum kira-kira? Fotosintesis ya, oke. Ya, silakan diskusi ya. Nanti Ibu akan melakukan penilaian ya. Proses penilaian. Diskusinya kurang lebih 10 menit ya. 10 menit. 10 menit diskusi. Kesimpulannya seperti apa?
Ya, seperti itu proses fotosintesis. Perkenalan. Boleh perkenalan, nama saya. Gitu. Kelompok saya adalah kelompok 1 misalnya, atau kelompok 2. Kelompok 3. Kalau boleh, kalau bisa pakai jargon. Kalau bisa nanti pakai yel-yel ya, yel-yelnya apa? Kelompok saya, misal. Kelompok 1 gitu. Siap gitu misalnya. Ya. Boleh. Kelompok 2 misal. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Kelompok 2 udah. Kelompok 3 udah. Udah siap presentasi? Belum. Nanti yang Ibu nilai dari proses kalian praktikum dan proses kalian presentasi, yang pertama yaitu kebersamaan. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga apa? Pelaksanaan praktikumnya seperti apa ya? Kira-kira berjalan dengan lancar atau enggak praktikumnya? Nanti Ibu juga akan melakukan penilaian. Sudah siap belum untuk presentasi kelompok 1? Nah. Masih diskusi? Bu, ini berlomba bukan? Boleh itu apa namanya LKS-nya nanti diisi masing-masing. Nanti kalau presentasi sama-sama ya, hasilnya didiskusikan kira-kira hasilnya seperti apa. Harus yang semangat ya. Nanti dinilai sama Bu Guru. Udah kelompok 2 udah selesai, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi katanya? Kenapa? Karena adanya oksigen. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Belum ya. Pada saat saya melakukan praktikum, Bukan lagi bikin. oh iya, katanya mau pakai yel-yel, boleh lah, mau pakai yel-yel ya. Kalau mau pakai yel-yel boleh. Nanti kalian dibuat yel-yelnya dengan kelompoknya. Mana kelompok 1 udah? Belum. Lembar kerja peserta didik ya. Boleh kalau kalian tidak paham atau belum paham, masih ada yang ini, tapi pasti paham semua ya. Udah pinter-pinter. Boleh dibaca lagi materi yang udah diberikan oleh Ibu Guru. Bu, ini kita masuk berlomba-lomba ya? Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya ya. Ya, siap ya, sudah mau presentasi? Ya, yang presentasi kelompok siapa dulu? Mau pakai yel-yel tidak? Mau pakai yel-yel tidak? Boleh ya, kalau mau pakai yel-yel boleh. Kelompok 1. Kelompok 1 udah siap? Mau presentasi? Kelompok 1 mau presentasi enggak? Ya, boleh. Nanti sebelum presentasi Ibu lebih ingin memberikan informasi lagi tentang rubrik penilaian ya. Nah, salah satunya adalah kriteria penilaiannya adalah pemahaman konsep, seperti itu ya, pemahaman konsep. Yang tadi selanjutnya ada apa lagi? Gotong royong. Ya, ada apa Bagas untuk proses penilaiannya? Pemahaman konsep, terus gotong royong. Ya, kalau kalian mencakup semua indikatornya itu nilainya sangat baik. Ada gotong royong, terus ada apa lagi nih?
Ada kreatif ya, kreativitasnya seperti apa ketika kalian melaksanakan praktikum. Oke, ya. Boleh. Katanya kelompok 1 udah siap. Kita ini ya, kita persilahkan ya. Udah, ya sudah. Ya silakan sudah. Ya, nggak apa-apa. Ayo boleh bawa ya. Boleh, ayo bawa, ayo boleh. 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 Silakan, boleh perkenalan terlebih dahulu, baru setelah itu yel-yel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil praktikum fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan pembuatan atau pembentukan makanan oleh tumbuhan. Proses fotosintesis merupakan hal penting dan membutuhkan H20 atau karbon dioksida atau CO2, klorofil dan cahaya matahari. Umumnya fotosintesis dapat memproses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan yang energi kimia yang bermanfaat guna mengubah air karbon dioksida dan mineral menjadi oksigen. Air yang diperoleh tumbuhan dari tanah dapat akan diserap dan dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, klorofil atau bakteri untuk pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, klorofil atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Pada proses ini terjadi penggabungan dua senyawa yaitu karbon dioksida dan air untuk menghasilkan energi kimia dengan bantuan cahaya matahari dari klorofil. Umumnya fotosintesis terjadi di bagian daun karena dalam sel daun ada organel bagian sel yang disebut kloroplas dan mengandung klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Iya. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1? Dan kelompok 3 katanya ingin bertanya. Ayo, Anan boleh bertanya apa saja yang Anan tahu. Boleh yel-yel tuh. Iya boleh. Oh mau yel-yel dulu, kasih tepuk tangan dong. Mau yel-yel dulu. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat kami dari jauh, rasa sayang-sayangi, lihat kami wahai semua, kami dari kelompok 1, kami datang untuk berlomba demi menjadi juara. Yeay, kasih tepuk tangan lagi ya. Gimana, ada pertanyaan kelompok 3? Hani boleh. Apa pertanyaannya Hani? Boleh apa saja. Silakan, boleh ditanyakan. Apa arti dari fotosintesis? Apa arti dari fotosintesis? Apa kira-kira kelompok 1? Pembentukan makanan. Pembentukan makanan oleh tumbuhan. Benar nggak? Benar. Oke, benar katanya. Ada lagi? Ada lagi kelompok 2 mau tanya tidak? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih kelompok 1. Kasih tepuk tangan lagi. Kelompok 2. Boleh, kelompok 2. Maju ke depan. Ya. Ya, kelompok 2. Silakan. Presentasi, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktik fotosintesis. Boleh. Proses fotosintesis merupakan pembuatan atau pembentukan makanan oleh tumbuhan. Proses fotosintesis merupakan hal yang penting dan membutuhkan H20 atau karbon dioksida atau CO2, klorofil dan cahaya matahari.
dari tanah dan akan bergerak akar dan dialirkan ke bagian tumbuhan. Ada yang juaranya di atas. Proses fotosintesis seperti daun yang dijemur dengan bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan gelembung. Gelembung adalah hasil oksigen dari fotosintesis. Sudah? Oke, sudah. Nih, sudah kelompok 2. Ada yang bertanya? Kelompok 1 kira-kira punya pertanyaan tidak buat kelompok 2? Ais mau bertanya? Risma mau bertanya enggak? Ya, silakan boleh kalau mau bertanya. Kelompok 1 boleh bertanya? Ais katanya mau bertanya nih. Siap nggak kelompok 2? Siap. Ais silahkan. Apa bahan yang dibutuhkan untuk daun melakukan proses fotosintesis? Karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan klorofil. Iya, betul nggak? Apa bahan yang dibutuhkan? Ya, karbon dioksida, air, cahaya matahari. Ada lagi kelompok 3? Proses fotosintesis terjadi pada bagian daun. Iya. Oke, sudah cukup? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Iya, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Boleh. Kelompok 1, iya. Ini mah kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3. Oke, silakan perkenalkan dirinya masing-masing, teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan pembuatan atau pembentukan makanan oleh tumbuhan. Proses fotosintesis merupakan hal penting dan membutuhkan H2O atau karbon dioksida atau CO2 kurang lebih dari Iya, H2. Iya, tidak apa-apa. Iya. yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil hijau. Lalu proses fotosintesis berlangsung ketika cahaya matahari berubah menjadi energi kimia yang bermanfaat guna berubah air karbon dioksida dan mineral menjadi oksigen. Air yang diperoleh tumbuhan dari tanah akan diserap dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan yang zat hijau, daun, klorofil atau bakteri untuk karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Pada proses ini terjadi penggabungan yaitu karbon Boleh. dan air untuk menghasilkan energi kimia dengan bantuan cahaya dan matahari klorofil. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Boleh, Bagas, silakan. Bagaimana mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat? Bagaimana mengubah air menjadi karbohidrat? Ada pertanyaan tuh, bagaimana mengubah air menjadi karbohidrat? Boleh dijawab kelompok 3. Silakan. Ada yang bisa jawab? Boleh, silakan dijawab Vivi. Dari materi yang sudah ada atau dari materi praktikum tadi. Silakan dijawab Vivi. Ya, suaranya lebih keras lagi. Diperoleh tumbuhan dari tanah dapat akan diserap dan dialirkan ke sebagian tumbuhan. Oke, sudah gimana Bagas? Sudah ya? Betul? Betul. Betul? Betul ya Bagas ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya. Mau yel-yel katanya, mau yel-yel. Silakan boleh mau yel-yel. Ya, boleh.
Nggak apa-apa, bagus. Ayo, boleh. 1, 2, 3. Tidak bisa, pasti bisa. Yeay, mana tepuk tangannya dong? Bisa, pasti bisa. Iya ya, tadi sudah melakukan praktikum tentang proses fotosintesis. Ais mau ini lagi, apa proses fotosintesis tadi? Proses fotosintesis merupakan pembuatan atau pembentukan makanan oleh tumbuhan. Proses fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Ada lagi, Anan mau nggak? Apa kira-kira mau pendapat nggak tentang proses fotosintesis tadi, Anan? Apa kira-kira, Anan? Proses fotosintesis tadi apa? Sambil Bu Guru ini ya di sini. Nanti Anan mau itu kasih pendapat? Boleh. Kalau mau kasih pendapat lagi? Dampaknya fotosintesis bagi muka bumi ini apa dampaknya kira-kira? Oksigen. Adanya oksigen. Ada lagi? Selain oksigen apa? Siapa yang tahu dampaknya? Selain oksigen? Sumber pangan. Terus? Kelompok 3 nih, kira-kira apa dampaknya? Bahan buku industri, betul. Kelompok 2? Dampaknya proses fotosintesis bagi tumbuhan atau ya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Apa? Dampaknya adalah dengan adanya proses fotosintesis, tumbuhan memperoleh oksigen. Manusia memakan makanan yang berasal dari tumbuhan. Hewan? Iya tidak? Ada hewan pemakan tumbuhan ada? Apa? Sapi, kelinci, terus? Iya, kuda bisa ya. Biar lebih semangat lagi, coba kira-kira siapa yang mau memimpin tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Ais boleh? Tepuk semangat. Semangat. Yes, semangat. Oke. Selanjutnya Bu Guru akan melakukan ini lagi ya, apa namanya, penguatan lagi terhadap proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi karena fotosintesis itu untuk menghasilkan oksigen. Semua makhluk hidup itu butuh oksigen. Jadi dampak dari fotosintesis juga sangat berperan ya dalam kelangsungan hidup semua makhluk hidup ini di muka bumi. Oke, kita coba ya. Mau apa namanya? Mau games? Kita coba. Sebentar. Mau games? Mau games gak? Oke, kita coba ya. Kalau mau games, kita menggunakan IT ya. IT. Kalian kalau sekolah harus bisa IT ya? IT. Siapa yang selalu menggunakan IT untuk belajar? Siapa? Semua juga bisa ya? Semua juga bisa. Semua manusia harus menggunakan IT ya. Kita games dulu ya, sebentar. Kita games. Kita boleh gamesnya boleh dijawab bersama-sama ya. Nanti boleh dijawab bersama-sama. Iya. Gamesnya berisi tentang soal-soal yang sudah kita lakukan selama menjalani kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Sebentar. Oke, siap dimulai? Siap. Jawab bareng-bareng ya. Oke, jawab bareng-bareng.
terjadinya fotosintesis pada tumbuhan adalah pada bagian daun. Oke, kasih tepuk tangan. Betul jawabannya. Yang kedua, di bawah ini merupakan hasil dari fotosintesis oksigen dan air. Betul apa betul? Betul. Iya. Yang ketiga, fotosintesis terjadi pada siang hari karena memerlukan sinar matahari. Bener gak? Iya, betul. Yang keempat, kira-kira yang keempat, zat hijau daun yang menjadi bagian penting dalam proses fotosintesis adalah klorofil. Ih, pinter-pinter semua ini. Oke, yang terakhir. Di bawah ini yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis adalah kecuali oksigen. Oke, benar gak oksigen? Yeay. Iya, oksigen ya. Oke, Bu Guru akan melakukan evaluasi dari pembelajaran ini dengan memberikan beberapa soal evaluasi ya. Diisi nanti soal-soalnya kurang lebih 5 menit. ya 5 menit boleh kalau sudah bisa. Nah ini ya, silakan. Kalau lebih kasih tahu temannya ya. Ada yang lebih ya, ya boleh diisi evaluasinya. Gampang-gampang nggak? Gampang-gampang? Iya. Kalau sudah praktik dan sudah belajar pasti tahu ya apa saja yang ada dalam evaluasi tersebut. Dikerjakan masing-masing soal-soalnya. Mudah gak? Mudah dong. Udah ya? Pada udah paham tentang proses fotosintesis, terus dampaknya bagi tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Wah, Ais sudah selesai. Alim sudah selesai. Boleh diisi. Mana? Daun ini buah daun. Berarti mulut daun. Iya, boleh. Ya, belum selesai, silakan dikerjakan dulu. Isi sebisanya ya.
nanti masih lama waktunya. Bentar lagi. Boleh diisi kalau masih mau ini apa, masih mau ngisi lagi. Kalau masih belum yakin jawabannya boleh dicek lagi, dicek kembali soal evaluasinya. Ada yang ditanyakan? Ini ya Sonia ditanyakan ya? Oh, apa yang ditanyakan sama Sonia? Gas yang dikeluarkan atau dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernapas adalah? Ya, nanti Sonia tinggal dipilih ya antara oksigen, karbon dioksida, karbohidrat atau udara. Gas biasanya kalau gas itu dalam bentuk gas ya. Hani, ada yang ditanyakan? Halia. Oh ya, nomor 5 ditanyain apa? Selain berfungsi menangkap cahaya matahari untuk memulai fotosintesis, dan klorofil juga memberikan ya warna pada tumbuhan atau menghasilkan oksigen. Abror apa yang ditanyain Abror? Soal nomor berapa evaluasinya? Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis. Iya, apa nanti dipilih pencernaan kah, pengeluaran, pernapasan atau peredaran darah. Boleh. Fakih ada yang ditanyain? Soalnya segampang nggak? Nomor 4. Gimana? Kenapa nomor 4? Karbon dioksida yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis diserap oleh tumbuhan melalui akar, batang, mulut daun atau bunga ya. Ya, tinggal dipilih nanti apakah akar, batang, mulut daun atau bunga. Ya. Boleh dilanjutin. Bagas ada yang ditanyain lagi? Nomor berapa? Tadi Bagas nanya nomor berapa? Nomor 4. Kenapa nomor 4? Karbon dioksida. Oh iya boleh akar. Boleh. Oke, sudah ada lagi? Udah selesai? Sudah, boleh sini. Boleh kalau sudah selesai. Boleh. Anan ada yang tanyain lagi nggak? Tidak. Vivi, siapa lagi yang? Ya nanti ya. Sudah semua ini? Sudah semua? Sudah semua. Oke. Coba tadi dari hasil pembelajaran siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil praktikum, dari hasil pengamatan, pada hasil penyelidikan, pada proses fotosintesis dan dampak tumbuhan yang ada di muka bumi ini bagi kelangsungan proses fotosintesis. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bagas mau katanya nih, Bagas. Mau nggak? Boleh kalau mau. Ais mau? Boleh dari sini. Kasih tepuk tangan, Bagas mau menyimpulkan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses fotosintesis merupakan pembuatan atau pembentukan makanan oleh tumbuhan. Proses fotosintesis merupakan hal penting dan membutuhkan H2O atau karbon dioksida atau CO2. Klorofil dan cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat memproses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuh yang memiliki klorofil hijau. Lalu proses fotosintesis berlangsung ketika cahaya matahari berubah menjadi energi yang bermanfaat guna berubah air, karbon dioksida dan mineral menjadi oksigen. Air yang diperoleh tumbuhan dari tanah dapat akan diserap akan dan dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan.
pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan yang mengandung hijau daun, klorofil atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air dari tersebut. Pada proses ini terjadi penggabungan dua senyawa yaitu karbon dioksida dan air untuk menghasilkan energi kimia dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Umumnya fotosintesis terjadi di bagian daun karena dalam sel daun ada organel bagian sel yang disebut kloroplas dan mengandung klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Iya, oke, benar ya, benar. Oke, nih Bagas dapat hadiah pulpen dari Bu Guru ya buat belajar. Oke, sebagai bentuk apresiasi ya, supaya belajar lebih semangat lagi. Oke, selanjutnya sudah disimpulkan ya tadi sama Bagas juga bahwa proses fotosintesis itu melalui bantuan cahaya matahari, melalui bantuan karbon dioksida dan air. Kenapa Bagas? Oh iya boleh, belum dinamain. Ya yang belum dinamain boleh dinamain ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa udah. Iya nggak apa-apa, dinamain nanti kalau sudah boleh dinamain ya. Iya boleh. Alim nggak apa-apa Alim, yuk. Ya nggak apa-apa. Silakan dinamain dulu. Katanya ada yang belum dinamain. Nggak apa-apa. Sudah? Oke? Iya sudah. Bagas boleh duduk lagi. Ya Ais boleh duduk lagi Ais. Boleh nanti terima kasih kalau sudah mengerjakan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan apa kesimpulan tadi ya? Tadi kesimpulan lagi ya? Diulas lagi kesimpulannya bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan bantuan cahaya matahari, karbon dioksida yang akan menghasilkan apa tadi? Oksigen dan karbohidrat. Prosesnya dari apa? Air menyerap dari akar yang akan disalurkan ke daun. Karena di daun itu ada yang namanya klorofil atau zat hijau daun ya. Dari klorofil itu yang memiliki apa struktur stomata, dia akan menangkap energi cahaya matahari ya dan karbon dioksida. Dari mana ya? Dari ini ya, dari lingkungan sekitar tadi yang kita sudah amati ya. Seperti itu. Dampaknya untuk kelangsungan hidup tumbuhan di muka bumi ini apa tadi dampaknya? Menghasilkan oksigen ya, tumbuhan menjadi lebih subur dan sumber pangan dan menjadi lebih hidup. Oke deh. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Di dalam refleksi ini kalian isi saja pertanyaan yang ada pada lembar refleksi ya. Contohnya bagaimana perasaan kamu setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Oke. Diisi ya. Ada yang lebih? Ada yang lebih ya? Sini Alim. Gini Bu. Ya. Enggak Bu, Ya. Iya, boleh. Boleh. Nih, boleh. Anan, silakan. Isi ya, bagaimana perasaan kamu setelah bagaimana misalkan kalau misalnya sama gitu tulis iya, lingkari saja. Lingkari. Iya, lingkari saja. kalau nomor 2 Mana yang menurut paling menyenangkan pada pembelajaran ini? Apakah praktikumnya? Apakah diskusinya? Seperti itu. Yang paling menyenangkan prosesnya tadi, praktikum atau diskusi? Iya. Betul. Kalau jawabnya paham semua Bang. Boleh, ini kan refleksi diri yang kalian rasakan. Kira-kira ketika belajar tadi tentang proses fotosintesis, kira-kira perasaannya seperti apa? Senangkah? Gembirakah? Ceriakah? Ya. Terus proses fotosintesis tadi, kira-kira pembelajarannya yang paling menyenangkan di bagian apa?
pada saat diskusi atau pada saat praktikum atau pada saat presentasi. Nah, ini nomor 3, bagian materi yang belum kamu pahami. Boleh ya, boleh ditulis. Boleh. Praktikum itu yang jemur daun-daun itu. Iya. Menanya apa yang bertanya kepada Boleh, apa yang kamu lakukan? Bertanya pada guru jika kamu belum paham. Iya. Ada yang ditanyain lagi untuk kelompok 3? Yang namanya tadi dulu apa namanya? Praktikum, ya praktikum. Praktikum. Apa-apa. Ya, silakan. Apa yang kamu lakukan pas yang tadi di luar itu? Apa? Iya, praktikum. Tadi ya? Dulu ini nonton itu. Udah. Ya, oke, boleh. Siapa sih? Sudah? Sudah ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan lagi. Iya, boleh. Ya. Boleh. Sudah. Sudah. Abror sudah? Oke. Sudah? Ya, Hani boleh. Sudah. Ya, boleh dikumpulkan. Udah, Hani. Iya, oke, sudah. Sudah semua ya? Oke. Sudah, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan, ada yang tahu kita mau bahas tentang apa? Ya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang perubahan wujud, zat, dan benda ya. Oke deh. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kalian diperbolehkan berdoa lagi untuk yang terakhir ya. Dipimpin oleh Ais, berdoa dalam hati. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian ke depannya tetap semangat,
ya dan selalu berkonsentrasi ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi